Haleluya. Haleluya Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Haleluya. Seringkali ada banyak hal yang terjadi dalam diri kita di mana kita tidak percaya diri. Tentunya kalau kita berbicara tidak percaya diri, ada banyak alasan yang dapat kita kemukakan. Yang paling tidak yang dapat kita kemukakan kan yang pertama adalah pada saat kita berada dalam tekanan di mana kita mengalami masa-masa sulit dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah diakui oleh keluarga kita pernah diintimidasi oleh teman-teman kita. Maka seringkali pada akhirnya kita tidak percaya diri. Kita merasa kita terlalu kecil, kita tidak bisa bersaing, kita tidak dapat melakukan apa-apa. Dan pada saat itu kita lebih cenderung mengurung diri daripada kita harus berinteraksi dengan orang lain. Karena kalau kita berinteraksi dengan orang lain, kita akan ada dalam pikiran kita bahwa nanti saya dikerjain, nanti saya dimanfaatin, nanti saya akan mengalami hal-hal buruk lagi sehingga kecenderungan adalah menyembunyikan diri. Berapa banyak kali saya dan saudara juga mengalami hal-hal seperti itu mungkin. Pada saat kita mengalami ketakutan, pada saat kita mengalami kecemasan karena ada hal-hal yang selalu menghantui diri kita, kita bersembunyi. Tetapi saya ingin katakan kepada kita semua, bukan berarti anak-anak yang mengurung diri mereka tidak punya kemampuan. Bukan berarti mereka yang mengurung diri mereka tidak punya kesanggupan. Karena ada banyak cerita-cerita bagaimana anak-anak yang dari kecil rasa-rasanya mereka menyendiri, rasa-rasanya mereka tidak bisa bergaul dengan baik. Tetapi mereka punya kemampuan, entah itu kemampuan dari sisi seni, mereka bisa bergambar dengan baik, mereka bisa melukis dengan baik. Bahkan ada mempunyai suara yang baik, ada yang mempunyai talenta musik yang baik. Ada banyak hal-hal yang tersembunyi dalam diri mereka, cuman karena mereka punya masalah dalam kehidupan mereka, sehingga mereka tidak bisa melakukan sesuatu bagi diri mereka sehingga bisa dilihat atau dinilai oleh orang lain. Dan tentunya hal itu sangat menyedihkan karena punya kemampuan tetapi tidak bisa dinyatakan itu kepada orang lain. Ada juga yang mempunyai pandangan di mana dia nggak bisa membangun kepercayaan dirinya karena pada saat dia berdiri di tengah-tengah orang-orang hebat, maka pada saat itu dia merasa dia terlalu kecil, dia merasa dia nggak bisa, dia merasa bahwa dia nggak punya kelebihan apa-apa. Di tengah-tengah dia berdiri dengan orang pintar, maka dia merasa, aduh mereka rata-rata orang pintar, orang hebat, punya pendidikan yang tinggi. Bagaimana dengan hidupnya yang mungkin cuma tamat SD atau SMP, dia merasa bahwa saya nggak bisa bersaing. Dan tentunya ada banyak hal yang bisa menyebabkan orang-orang itu tidak merasa cukup percaya diri untuk melakukan suatu tindakan-tindakan yang seharusnya mereka mampu, yang seharusnya mereka bisa. Tetapi karena hal-hal seperti ini coba membandingkan diri lain dan langsung mengatai dalam dirinya bahwa dia tidak cukup baik dibandingkan dengan orang lain, maka kita lebih cenderung tidak melakukan kegiatan, kita lebih cenderung tidak melakukan aktivitas. Bahkan lebih parah lagi saya ingin katakan, berapa banyak kali orang-orang yang tidak percaya diri mensabotasi diri mereka sendiri. Mereka tidak mau lagi mengambil satu pekerjaan, mereka tidak mengambil satu tugas. Karena mereka rasa saya nggak punya kemampuan, ada banyak hal yang harus diperbaiki, ada banyak hal yang harus diselesaikan, ada banyak hal yang harus digumuli lagi dalam hidupnya. Sehingga mereka tidak berani mengambil resiko-resiko untuk mendapati sesuatu yang lebih baik. Dan pada saat mereka ketemu dengan orang rasa-rasanya merasa diri, udahlah saya nggak mau lagi lah. Nah yang ketiga yang akan lebih sulit lagi, di mana orang sangat sulit mengembangkan potensi diri, ada yang disebut dengan sindrom imposter. Ya, sindrom imposter. Sindrom imposter itu orang itu bukan nggak punya kemampuan. Orang itu punya kemampuan, orang itu punya kelebihan, orang itu melakukan sesuatu, orang itu bisa berbuat banyak hal dan dia bisa mendapat pujian daripada orang lain, dia bisa mendapati penghargaan dari orang lain, dia bisa mendapati teman-teman yang baik. Tetapi orang yang mengalami imposter syndrome adalah orang-orang yang merasa dirinya melakukan tindakan-tindakan yang seharusnya mereka nggak memiliki sesuatu. Kalau kita berbicara imposter itu adalah penipu. Penipu bukan berarti dia sengaja ingin menipu orang lain, tetapi dia merasa dalam dirinya bahwa dia melakukan sesuatu yang bukan dirinya.
Dia merasa bahwa yang dia lakukan adalah suatu topeng yang dia lakukan. Yang dia lakukan adalah sandiwara menurut dia. Tetapi bagi orang lain akan merasa, loh kamu itu hebat banget. Perkataan kamu punya hikmat. Perbuatan kamu itu memberi dampak banyak orang lain. Hasil karya kamu sudah menjadi hal-hal yang baik yang dapat memberikan motivasi, yang memberikan inspirasi kepada banyak orang lain. Tetapi orang itu merasa, saya nggak berbuat apa-apa. Kalau toh saya bisa lukis itu bagus, itu kebetulan saja. Kalau saya bisa melakukan itu keberuntungan saja. Kalau perkataan saya bisa membangun orang lain, ya karena kebetulan aja, karena memang kamu bisa dengar. Dia tidak bisa membangun dirinya bahwa dirinya mempunyai prestasi. Dia tidak bisa membangun dirinya bahwa dirinya hebat. Dan saya ingin katakan, hal-hal ini terjadi ke hampir sebagian banyak orang. Menurut data hampir sekitar 80% penduduk dunia itu mengalami apa disebut dengan imposter syndrome. Mereka hebat, mereka berkarya, tetapi dalam hati kecil mereka merasa bahwa ada sesuatu yang mereka tidak bisa lakukan. Mereka terus berusaha, mereka terus mengerjakan, tetapi tetap ada saja tuduhan. Mereka selalu berbuat baik, tetapi pada saat hasil baik mereka dapat, mereka kembali lagi kepada titik nol di mana mereka merasa, aku nggak bisa apa-apa. Semua yang saya kerjakan itu nggak ada arti apa-apanya. Dia merasa bahwa dia nggak sanggup lagi melakukan banyak hal. Tentunya hal seperti ini tidak baik. Dan kita mau bahwa kita bisa melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang dapat memberikan dorongan kepada orang lain. Tadi saya berkata imposter syndrome itu bukan hanya kepada masyarakat kecil saja. Saya baca buku-buku, saya dengar YouTube dan banyak hal. Maka seorang yang besar seperti Albert Einstein, siapa yang tidak kenal Albert Einstein yang membuat rumusan kimia yang luar biasa, membuat rumusan fisika yang luar biasa, memberikan terobosan dalam ilmu sains. Tetapi ternyata seorang yang namanya Albert Einstein pun mengalami apa disebut dengan imposter syndrome. Dia merasa bahwa dia nggak berlayak mendapat pujian seperti itu. Pencapaian yang dia terima itu nggak bisa dia terima begitu saja, karena dia tahu ada banyak hal yang kurang dalam hidupnya. Walaupun kita bersama tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Albert Einstein sudah mengubah cara berpikir dunia. Tetapi bagi Albert Einstein ternyata dia merasa bahwa ada sesuatu yang gak beres. Dia merasa kurang dalam hidupnya. Dia merasa ada yang gagal dalam hidupnya. Dia merasa ada yang hancur dalam hidupnya. Orang yang lain, Bapak Ibu bisa baca, bisa dengar, ada disebut dengan Neil Armstrong. Neil Armstrong seorang yang hebat, seorang yang luar biasa, di mana dia orang pertama yang bisa menginjak kakinya di bulan. Orang lain masih berhayal-hayal, orang lain masih berpikir bagaimana, tetapi Neil Armstrong sudah menginjak kaki di bulan. Dan pada satu ketika, pada saat dia diundang di sebuah seminar, dan pada saat dia naik ke sebuah mimbar dan dia mulai lihat orang-orang, dalam hatinya menurut buku itu atau menurut video-video yang saya dengar, dalam hatinya dia berkata begini, orang yang ada di bawah itu mereka orang-orang hebat. Ada negarawan, ada pemenang-pemenang Nobel, ada orang-orang pintar di bawah sana. Dia merasa, loh saya ini siapa? Kok saya bisa berdiri ngomong untuk orang-orang yang begitu hebat di depan sana? Dia merasa dirinya begitu kecil. Dia tidak bisa lagi menghargai pencapaian-pencapaian yang dia peroleh. Dia tidak bisa menghargai lagi bahwa dia adalah orang pertama yang bisa menginjak kakinya di bulan. Dia tidak menghargai bahwa dia adalah orang yang besar, di mana dia menjadi panutan bagi banyak astronot untuk bisa sama seperti Neil Armstrong. Tetapi bagi dia merasa, iya saya bisa ke sana cuma karena kebetulan saja. Saya bisa ke sana karena ada orang-orang yang memberikan kesempatan buat saya. Saya bisa ke sana karena keberuntungan saja. Dan saya mau katakan berapa banyak kali saya dan saudara juga mengalami hal yang sama. Kita mengatakan bahwa itu satu keberuntungan, itu satu hal-hal yang seharusnya kita tidak dapat. Tetapi karena beruntung aja, hoki aja, jadi saya dapat itu. Padahal kalau kita coba teliti, maka kita akan dapati tentunya nggak mungkin Neil Armstrong itu bisa langsung naik ke bulan. Pasti ada proses panjang di mana dia harus menang seleksi satu. Dia harus menang di beberapa banyak hal. Dia harus diuji dengan berbagai macam hal. Tentunya bukan hanya pada saat direkrut
tenaga-tenaga seperti itu bukan hanya Neil Armstrong yang mendaftarkan diri. Ada sekian ribu orang yang mendaftarkan diri untuk bisa menjadi astronot Amerika. Tetapi Neil Armstrong adalah orang yang dipilih untuk bisa menjadi perwakilan bumi, bisa menginjak kaki di bulan. Tetapi dia merasa bahwa dia gak punya apa-apa. Dia gak menghargai setiap pencapaian. Sehingga membuat dia harus bergumul dalam hidupnya. Membuat dia harus mengalami hal-hal yang seharusnya memberi dampak yang lebih besar. Tetapi karena sindrom tadi, dia tidak bisa melakukan sesuatu yang besar. Saya coba baca teliti lagi siapa lagi tokoh-tokoh yang besar yang alami seperti itu. Ternyata mantan presiden Amerika Barack Obama dan istrinya juga mengalami hal yang sama. Bahkan istri Barack Obama seringkali melakukan seminar dan dia sempat katakan seperti itu. Di mana sindrom ini membuat dia merasa bahwa aku nggak buat apa-apa. Padahal pencapaiannya sudah luar biasa. Sehingga menimbulkan diri harus berusaha dan pada saat dia mencapai sesuatu dia kembali lagi ke titik nol. Harus menyelesaikan hal-hal yang seharusnya dia udah nggak usah selesaikan karena dia sudah mencapai pada titik tertentu. Nah, hal yang sama saya katakan, berapa banyak kali saya dan saudara juga mengalami hal-hal yang sama. Kita sudah melihat bahwa hidup kita menjadi berkat. Dan pada saat orang mengatakan, puji Tuhan dengan kamu saya mendapat berkat. Tetapi kita merasa, aduh kamu gak tahu saja. Memang kamu diberkati, memang kamu dikuatkan. Memang kamu dapat pencerahan, tapi kamu gak tahu pergumulan hidupku seperti apa. Itu yang disebut dengan sindrom. Sindrom tadi, istilah bahasa Indonesia adalah sindrom penipu. Ya, menipu diri sendiri, menipu, menyangkal tentang kemampuan. Dia beranggapan dengan dia bisa tampil beda, kelihatan bisa ketawa, kelihatan bisa senyum, maka dia dapat menutupi segala kekurangan dan kecemasannya. Tentunya ada berapa banyak kali saya dan saudara juga mengalami hal-hal seperti ini. Kita bisa menyembunyikan sesuatu dalam diri kita. Kita bisa menipu banyak orang dan orang bisa menilai, wow kamu itu hebat banget ya, kamu luar biasa banget. Wah kamu itu memang orang suka berbelas kasihan, kamu suka melakukan banyak hal. Tetapi tentunya pada saat kita dengar seperti itu dan kita ngerasa, lu gak tahu aja. Gua ini juga lagi susah, lu gak tahu aja. Gua ini lagi bergumul, lu gak tahu aja gua ketawa tapi di rumah sana persoalan itu banyak banget. Dan tentunya hidup kita gak begitu nyaman. Tetapi saya ingin katakan lagi kepada kita semua bahwa kita harus membangun satu kehidupan, kepercayaan kita bahwa kita adalah orang-orang yang terpilih. Kita adalah orang-orang yang benar-benar dikasihi oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dikaruniai Tuhan dengan hal-hal yang luar biasa. Tetapi akibat gangguan dalam hidup saya dan saudara menyebabkan kita gak percaya diri lagi. Punya kemampuan tetapi tidak berani bertindak. Punya kemampuan tetapi tidak mengambil risiko. Punya kemampuan tetapi tidak berani mengembangkan segala sesuatu. Dan itu berarti saya dan saudara mengalami keadaan-keadaan yang pada akhirnya membuat kita nyerah. Dan kita lebih cenderung udahlah gue gak mau terlibat lagi. Gue gak mau melakukan ini lagi. Pada orang lain sudah mengalami ini semua. Jadi ada banyak hal tentunya. Kalau kita bisa kemukakan kenapa orang itu bisa kehilangan kepercayaan diri. Tetapi tentunya saya ingin kembalikan kepada kita semua bahwa kita harus percaya diri bahwa kita itu sosok pribadi yang sempurna di dalam Tuhan. Alkitab mengatakan kita diciptakan oleh tangannya Allah sendiri. Walaupun kita diciptakan dari debu tanah, tetapi ciptaan kita adalah sempurna. Dan dari setiap kesempurnaan ciptaan Tuhan, Allah menambah kesempurnaannya lewat napas hidup Allah masuk dalam hidup kita untuk menjadikan kita adalah makhluk yang sangat-sangat sempurna yang diciptakan Allah pada waktu itu. Kita adalah orang-orang yang benar-benar dihargai oleh Tuhan. Orang-orang yang benar-benar mendapat pandangan yang ditujukan Allah secara khusus bagi saya dan saudara. Dan Allah selalu menghargai saya dan saudara. Itu sebabnya kalau kita tahu bahwa Allah menghargai kita, Allah mencintai kita, Allah menaruh harapan yang besar bagi saya dan saudara. Kenapa saya dan saudara mengalami rasa ketidakpercayaan?
Mungkin kita terlalu banyak hidup di dunia ini dan ada banyak hal-hal dunia yang sudah mengecewakan saya dan saudara. Apalagi hari-hari ini dengan adanya medsos ya, kita seakan-akan terjerat, kita seakan-akan terpenjara. Kita mulai lihat, aduh kok orang sana keren ya, orang sana pinter ya, orang sana kok rumahnya bagus ya, kendaraannya keren ya. Wow, hebat banget mereka. Kok saya seperti ini ya? Padahal kita nggak tahu, orang di medsos pun seringkali melakukan posting bukan mobil dia, dianggap mobil dia, bukan rumah dia, dianggap rumah dia. Dia nggak tahu, mungkin orang yang posting dia bilang, aduh kalian nggak tahu sebenarnya yang aku lakukan juga itu adalah kepalsuan dan kepalsuan. Tapi kita yang terima, kita merasa bahwa itu sesuatu yang luar biasa. Dunia ini selalu melakukan hal-hal di mana kita merasa itu real, tetapi kenyataan itu adalah satu kepalsuan. Beberapa minggu yang lalu saya sudah sampaikan kepada kita, menurut orang jalannya itu lurus, tetapi pada ujungnya bisa maut. Menurut saya dan saudara, apa yang kita lakukan hari-hari ini, yang kita rasa kita menghadapi sindrom tadi, kita merasa yang penting saya masih bisa jaga, yang penting orang gak tahu isi hati saya. Yang penting saya ketawa aja sama mereka, saya senyum sama mereka. Padahal kita sementara menghancurkan diri kita. Itu sebabnya tentunya kita nggak mau menghancurkan diri kita. Nah, kita buka di dalam kitab 1 Korintus. Kita akan baca di sana bagaimana supaya kita merasa bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati. Kita adalah orang-orang yang layak menerima anugerah. Kita orang-orang yang seharusnya bisa merasakan sesuatu yang baik. 1 Korintus pasal 7. 1 Korintus pasal 7 kita akan baca ayat 21. Adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Jadi adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa. Tetapi jikalau engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, ini firman Tuhan yang mengatakan, mungkin waktu kita dipanggil Tuhan, waktu Tuhan ingin mengubah hidup kita, waktu Tuhan ingin mentransformasi hidup kita, waktu Tuhan ingin memberikan kegerakan besar dalam kehidupan kita. Mungkin di sini seperti dikatakan kita seperti orang hamba, kita seakan-akan tidak berdaya, kita tidak mempunyai kemampuan, kita tidak punya kesanggupan, kita tidak punya hal-hal yang dapat kita banggakan. Dan firman Tuhan mengatakan begini, enggak apa-apa. Kamu dipanggil dengan cara seperti itu enggak apa-apa. Tetapi kalau Tuhan panggil saya dan saudara untuk diberikan sesuatu yang baik, maka raihlah, ambil kesempatan itu. Dan saya mau katakan ada banyak orang tidak mau mengambil kesempatan itu karena tidak percaya diri. Dikasih pekerjaan yang bagus, dibilang, aduh saya nggak sanggup, saya nggak mampu. Dikasih satu pekerjaan, dibilang, aduh orang lain saja kan, mereka lebih bisa, mereka lebih mampu. Padahal kita sendiri nggak percaya diri. Kita tidak pernah mengambil kesempatan itu. Karena apa? Ada hal-hal yang menekan kita, ada hal-hal yang dunia sudah taruh dalam diri kita bahwa kita nggak cukup layak, kita nggak cukup pantas. Tetapi Tuhan ingin katakan kepada kita, walaupun kita nggak cukup pantas seperti ayat yang kita sudah baca, dulu memang kamu hamba, di mana hidup kita dikuasai oleh dunia. Tetapi Tuhan bilang nggak apa-apa. Cara hidup yang lama gak apa-apa seperti itu. Tetapi kalau Tuhan panggil kamu, ayo ambil kesempatan itu. Kalau Tuhan ingin mengubah kamu, ayo ambil kesempatan itu. Berapa banyak kali kita tidak berani mengambil kesempatan. Tetapi saya ingin katakan, Tuhan selalu terbuka bagi saya dan saudara supaya kita bisa melakukan sesuatu yang lebih baik. Ayat 22, sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas. Milik Tuhan, demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Jadi Tuhan sudah memanggil kita. Kalau kita yakin, kita percaya bahwa Tuhan memanggil kita dari perhambaan dunia. Dari keadaan-keadaan yang paling sulit. Daripada keadaan-keadaan yang paling menggenaskan dalam kehidupan kita. Dari tragedi hidup kita yang paling dalam, yang paling kotor. Tuhan bilang gak apa-apa.
Dan dia akan lunasi itu, dia akan bayar itu semua. Supaya saya dan saudara diposisikan sebagai pribadi yang baru, pribadi yang menjadi berkat dan pribadi yang diberkati oleh Tuhan. Dan kalau kita sudah mengambil kesempatan ini, maka tentunya saya dan saudara benar-benar harus taruh dalam hidup kita bahwa oke, dulu memang saya gak berkenan, dulu memang saya gak ada apa-apanya. Tetapi sekarang saya udah ada di dalam Tuhan, kita harus taruh bahwa kita adalah ciptaan baru dan di dalamnya ada berkat Allah. Bukan dengan kesombongan tetapi dengan keyakinan iman kita bahwa kita ada di pihak Allah dan Allah pasti menyertai, menolong dan memberkati kita semua. Kita jangan sampai terintimidasi lagi. Dunia kerjanya mengintimidasi kita. Dunia kerjanya memang menghambakan kita. Dunia memang kerjanya memanfaatin kita. Dunia kerjanya memang memanipulasi cara kita berpikir. Untuk kita tidak bisa melihat bagaimana cara kerja Allah bagi saya dan saudara. Untuk supaya kita tidak bisa melihat mujizat-mujizat yang Allah dapat kerjakan bagi saya dan saudara. Dunia menaruh itu. Dan berapa banyak kali saya dan saudara sudah ada pemikiran-pemikiran seperti itu. Seperti yang saya katakan tadi. Orang bisa memuji saya dan saudara, tetapi kita tahu dalam diri kita, kamu gak tahu aja apa yang ada dalam diriku. Kamu bisa bilang saya hebat, kamu bisa bilang saya berbahagia. Kamu gak tahu apa aja, apa yang ada dalam kehidupan keluargaku. Dunia akan menaruh ini dalam diri kita. Tuhan akan berkata, kamu adalah umat kepunyaanku. Kamu adalah orang-orang hebat. Tetapi kita selalu taruh dalam diri kita, enggak, saya enggak cukup hebat, saya enggak cukup kuat, saya orang biasa, saya enggak layak menerima itu semua. Memang kalau bilang enggak layak, kita semua enggak layak menerima anugerah Tuhan. Tetapi Tuhan memberikan kesempatan, apakah kita mau meraih anugerah Tuhan itu? Dan saya mendorong kepada kita semua melalui kebenaran firman Tuhan. Kita harus bangun diri kita untuk bisa meraih apa yang Tuhan sudah jadikan. Karena di dalam kitab Yesaya, kita akan baca di sana bagaimana Alkitab mengatakan kita itu bukan manusia biasa. Kita orang-orang luar biasa di mata Tuhan. Yesaya 43 ayat 4 yang menceritakan bahwa kita ini berharga dan mulia di mata Tuhan. Ya. Yesaya 43. Jadi kita harus taruh dalam diri kita bahwa kita adalah orang-orang hebat. Yang percaya dia ini berharga dan mulia di mata Tuhan, angkat tangan. Tuhan bilang kita hebat. Tuhan bilang kita berharga. Tapi berapa banyak kali kita merasa diri enggak berharga. Itu yang saya katakan tadi, kita mengalami sindrom imposter. Kita merasa enggak kuat, enggak bisa. Padahal Tuhan bilang, kamu berharga, kamu hebat. Nah, saya dan saudara harus membangun diri kita. Seberapa berharganya kita di mata Tuhan. Seberapa hebatnya kita di mata Tuhan. Kita buka langsung di dalam kitab 1 Petrus. Sehingga kita bisa melihat siapa diri kita sebenarnya. Dengan kita bisa melihat siapa diri kita sebenarnya, saya berharap tentunya kita bisa melakukan sesuatu yang lebih baik. Ya, bagi diri kita, bagi gereja Tuhan. 1 Petrus pasal 2. Kita baca ayat 9. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita ini udah terpilih, lolos seleksi. Percaya, amin? Karena kita mengatakan tadi kan kita sudah dibayar lunas. Jadi kita sudah lolos seleksi, sudah terpilih. Jadi jangan mikirin lagi, nanti ada apa lagi di depan. Enggak, kita sudah terpilih. Untuk menerima keselamatan, untuk bisa menerima anugerah Tuhan, untuk menerima berkat-berkat Tuhan, kita sudah terpilih. Kalau kita sudah terpilih dari sekian banyak orang, maka kita tunjukkan diri kita bahwa memang kita siap untuk melakukan semua kewajiban-kewajiban kita. Kemudian dikatakan imamat yang rajani. Jadi kita adalah imamat yang berkerajaan. Kita adalah imam-imam yang berkerajaan.
Kita adalah orang-orang pilihan di mana kita akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan melakukan banyak hal. Dan itu berarti Allah memposisikan diri kita bukan pada posisi yang biasa. Allah memposisikan diri kita kepada bagian kerajaan yang luar biasa. Kalau kita berbicara imamat saja, berbicara orang-orang yang melayani. Dan kita tahu untuk melayani bangsa Israel tidak semua suku bisa melayani. Hanya orang Lewi yang bisa melayani. Hanya orang-orang pilihan yang bisa melayani Tuhan. Hanya orang-orang yang memang benar-benar dikuduskan oleh Tuhan yang bisa melayani. Dan ayat ini jatuh sama saya dan saudara bahwa kita akan memerintah menjadi imamat yang rajani. Kelompok kita adalah kelompok di mana Allah akan turut serta melakukan sesuatu yang baik. Yang seterusnya kita bisa baca, umat kepunyaan Allah sendiri. Ya, bangsa yang kudus. Jadi kita ini bangsa kudus. Walaupun mungkin dunia akan berkata, emangnya lu kudus? Enggak. Setan bilang, emangnya lu udah bersih? Memang enggak. Tetapi yang namanya Tuhan bilang bangsa yang kudus, ya kita adalah bangsa yang kudus di mata Tuhan. Orang lain mungkin tidak akan bisa mengatakan kita bukan bangsa yang kudus. Sama. Orang lain bisa bilang Bapak Ibu Saudara-saudara, kamu bukan orang Indonesia. Tetapi selama kita masih diakui mempunyai KTP warga negara Indonesia dan tidak pernah dicabut kewarganegaraan kita, kita tetap warga negara. Begitu juga dengan kehidupan kita di dalam Tuhan. Kalau Tuhan bilang kita kudus, bukan berarti orang Indonesia semua itu sudah berbuat baik buat bangsa dan negara. Iya kan? Belum berarti mereka sudah berkorban melakukan kewajiban-kewajiban mereka dengan baik kepada bangsa dan negara. Tetapi walaupun mereka belum melakukan kewajiban dengan belum baik kepada bangsa dan negara, tetapi mereka tetap tergabung di dalam apa disebut dengan warga negara Indonesia. Hal yang sama, saya dan saudara memang hari-hari belum kudus sesuai dengan kesempurnaan yang Tuhan mau. Tetapi saya dan saudara sementara dibawa ke arah kekudusan. Di mana pada akhirnya saya dan saudara akan sama seperti Kristus. Kudus, tidak bercacat dan tidak bercela. Allah akan membawa kita ke sana. Dan kalau Allah yang akan membawa kita, tentunya kita harus bisa taruh bahwa Tuhan tidak akan menyia-nyiakan kita. Dan terakhir yang kita baca di sana mengatakan bahwa kita adalah kepunyaan Allah. Jadi Bapak Ibu, puji Tuhan, Bapak Ibu merasa, saya punya backingan di atas. Mereka merasa, ini anak buah saya, ini adalah orang kepercayaan saya. Dan mungkin kita bisa merasa aman. Tetapi saya mau katakan, apakah kita percaya bahwa kita juga adalah milik Allah? Dan kita yakin bahwa Allah juga akan turun tangan pada saat kita mempunyai persoalan dan masalah. Kalau kita adalah kepunyaan Allah sendiri, milik kepunyaan Allah sendiri. Tadi pagi saya sempat katakan begini, kalau seorang orang tua yang benar-benar mengasihi anaknya, anak-anaknya awalnya dibully, mungkin orang tua datang bilang, ya udah nggak apa-apa, kamu kuat aja ya, nggak usah balas. Tetapi kalau itu dilakukan berulang-ulang, maka pasti orang tua yang sayang anak pasti marah. Ini mah udah keterlaluan. Ini nggak bisa tinggal diem. Ini udah kelewatan batas. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Hidupmu mungkin akan mengalami masa-masa yang paling sulit dalam kehidupan saudara dan saya. Tetapi perlu kita ingat kalau kita benar-benar disayang oleh Tuhan. Kalau benar-benar kita adalah milik Tuhan. Maka satu waktu Tuhan akan berkata, ini orang itu udah keterlaluan melakukan sesuatu buat kamu. Mereka ini udah kurang ajar melakukan sesuatu. Kita gak usah turun tangan. Tuhan yang akan turun tangan buat mereka. Amin. Tuhan akan turun tangan. Anak kita gak usah, udah kamu gak usah berantem. Biar papa aja yang ketemu sama orang tuanya. Pasti kita akan bilang seperti itu. Begitu juga dengan Tuhan. Kalau kita adalah kepunyaan Tuhan. Tuhan bilang udah kamu tenang aja. Sekarang bagian Tuhan yang akan maju berperang ganti saya dan saudara. Dia akan membela. Jadi kita akan dibangun kepercayaan diri kita. Kita akan kuat di dalam Tuhan. Kita akan melakukan sesuatu yang lebih baik. Nah tentunya bagaimana kita bisa keluar dari sesuatu yang membuat kita gak berdaya. Sesuatu yang membuat kita seakan-akan terjerat, terpenjara dan kita tidak bisa melakukan. Tentunya
ada hal-hal yang dapat kita kerjakan supaya kita nantinya bebas. Ya, kita buka di dalam kitab 1 Petrus tadi, pasal 2 ayat 1. Di situ dikatakan begini, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Jadi Bapak Ibu untuk bisa memperoleh sesuatu yang lebih baik, maka segala sesuatu yang tidak baik dalam pemikiran kita, segala sesuatu yang menghantui kehidupan saya dan saudara, segala sesuatu yang coba memenjarakan kehidupan kita, segala sesuatu yang coba mengintimidasi hidup kita sehingga kita melakukan hal-hal yang tidak baik, maka Alkitab mengatakan segala sesuatu itu kita harus buang. Kita harus taruh bahwa dalam diri kita pada saat kita ada di dalam Tuhan, kita adalah ciptaan baru. Dan kalau kita adalah ciptaan baru, maka hidupmu, otakmu, pikiranmu, perasaanmu, kehendakmu harus sejalan dengan kehendak Tuhan. Jadi kalau kita, pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita sejalan dengan kehendak Tuhan, maka saya percaya kita akan mampu berdiri di dalam Tuhan. Mungkin pada saat kita ingin berdiri ada orang bilang, gua tahu lu masa lalu kamu itu seperti apa. Gua tahu kamu itu dulu itu kayak mana. Gua tahu seperti apa kamu. Dan kalau kita nggak sanggup buang pemikiran kita akan berkata, iya juga kayaknya gua nggak pantas ya. Kayaknya gua nggak layak untuk berdiri. Ya udahlah, gua mundur saja. Saya nggak usah melayani Tuhan saja. Tetapi kalau kita pakai pemikiran, iya udah itu memang dulu. Itu masa lalu. Saya memang gak bisa mengubah masa lalu. Tetapi saya bisa menatap masa depan saya. Dan saya bisa menjamin masa depan saya bisa lebih baik. Kalau itu bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Kita udah masa lalu biar saja berlalu. Tetapi bagaimana dengan masa depan kalian? Bapak Ibu Saudara-saudara. Apakah kita mau menaruh itu kepada Tuhan? Dan kita mau meninggalkan cara hidup kita yang lama. Roma mengatakan bahwa ibadah kita yang sejati adalah kita bisa meninggalkan cara hidup dunia kita yang lama. Dan kita menaruh pemikiran Kristus sehingga hidup kita berkenan kepada Tuhan. Jadi kalau kita melakukan ini semua, saya ingin katakan kita akan merasa enggak apa-apa. Kamu bisa celah saya karena masa lalu, enggak apa-apa. Tapi enggak, sekarang saya udah berbeda. Saya mau melakukan sesuatu yang baik bagi Tuhan. Saya ingin melakukan sesuatu yang baik. Maka hidupmu pasti akan lebih baik. Jadi apapun yang menghantui hidupmu, ya masalah dunia dihilangkan. Ya, dihilangkan. Dan yang kedua kalau kita baca lagi. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jadi Alkitab mengatakan kalau kita mau supaya kita berkembang, supaya kita bertumbuh, supaya kita bisa melakukan hal-hal yang lain, maka seperti seorang bayi ini gak mau tahu. Dan orang tua itu pasti tahu kalau dia udah nangis minta susu, pasti orang tua akan kasih. Seberapa banyak kali bayi itu nangis minta makan, pasti orang tua yang sayang anaknya pasti cari makan. Benar gak? Mau tengah malam pun lagi capek, bayinya minta udah nangis, ya udah nyusul lagi. Secapek-capeknya kalau bayinya udah nangis, kasih. Nah Tuhan mau dalam kehidupan saya dan saudara juga harus seperti itu. Di mana kita harus terus datang kepada Dia, kita harus merengek kepada Dia, kita harus minta makan sama Dia. Dan percayalah kalau kita selalu datang merengek seperti seorang bayi yang merindukan susu, makanan kepada orang tuanya, maka sebagai orang tua kita bisa bangun tengah malam, kita bisa meninggalkan kesibukan kita untuk bisa supaya anak kita makan. Hal yang sama saya ingin katakan kepada kita, kalau kita datang kepada Tuhan, kita mau percaya kepada Tuhan, kita mau mengimani bahwa Tuhan sanggup melimpahi segala sesuatu yang baik, maka datang kepada Dia. Dia akan mengenyangkan saya dan saudara. Dia akan memuaskan saya dan saudara. Tentunya saya dan saudara harus diberikan makanan yang baik. Coba kalau makanan itu tidak baik, bayi itu pasti sakit. Bayi itu pasti tidak sehat. Jadi bayi itu pun harus dikasih makan yang baik. Nah hidup Bapak Ibu Saudara-saudara, Alkitab mengatakan kita harus datang mencari makan rohani. Jadi kalau kita ingin cari makan rohani, Bapak Ibu harus cari makanan yang sehat.
Kalau Bapak Ibu sengaja makan makanan yang tidak sehat, maka tentunya Bapak Ibu yang akan mengalami masalah dalam hidupmu. Seandainya kita udah tahu ya, umpama bagi kita yang ngalamin umpama entah itu diabetes, entah itu darah tinggi, entah itu jantung, entah itu kolesterol, entah itu yang lain-lain. Kita udah tahu bahwa kita punya pantangan untuk makan makanan seperti itu. Apakah kita harus maksa makan? Kalau kita maksa makan hal-hal pantangan seperti itu, betapa bodohnya saya dan saudara. Sama saja kita sementara mencelakakan diri kita sendiri. Sama saja kita sementara membuat diri kita tambah sakit. Sama saja kita nggak mau mendapati perubahan, kesembuhan dalam diri kita. Nah, berapa banyak kali saya dan saudara pun dalam kita mengelola kerohanian kita, kita tidak memberikan sesuatu yang baik dalam diri hidup kita. Seharusnya dalam hidup kita menaruh firman Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Tetapi yang kita taruh dalam diri kita adalah bagaimana kita menerima berita yang gak benar, gosip yang gak benar, cerita hoax dan segala macam. Itu yang kita taruh dalam diri kita. Dan tanpa kita sadar satu waktu kita sakit. Dan tentunya kalau udah sakit, pengobatannya akan lebih parah lagi. Pengobatannya akan lebih sulit lagi. Dan Allah tidak mau saya dan saudara mengalami seperti itu. Dia mau memberi kita makan yang baik. Dan dia ingin menjadi pengasuh bagi saya dan saudara. Kalau Allah ingin menjadi pengasuh bagi saya dan saudara, jangan kita cari pengasuh lain. Syukur-syukur dapat pengasuh yang baik. Kalau umpama bayi ada babysitter yang bisa kasih makan dengan baik. Tetapi banyak video-video ada banyak babysitter yang kurang ajar juga. Tidak mendidik anak dengan baik, tidak memberikan makan anak dengan baik. Nah, sekarang Allah pengen jadi pengasuh, dia pengen hadir buat saya dan saudara tiap waktu, tiap saat. Kenapa kita tidak mau datang kepada Tuhan? Apakah karena kita malu sama Tuhan? Tuhan, saya kan gak berlayak, saya kan gak berkenan. Tuhan gak mau tahu hal-hal seperti itu. Karena memang dia panggil kita dalam keadaan yang tidak berkenan. Dia ingin mendidik saya dan saudara menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ayo. Ya, saya ingin katakan, ayo cari Tuhan terus. Jangan terlalu banyak hidup dengan medsosmu, dengan perkataan orang yang gak enak seperti itu. Jangan. Taruh firman Tuhan saja. Alkitab mengatakan, langit dan bumi boleh lenyap. Tetapi firman Tuhan tinggal kekal buat selama-lamanya. Jadi yang membuat saya dan saudara bisa bertahan sampai selama-lamanya adalah firman Tuhan. Karena firman Tuhan tidak akan pernah hilang. Jadi Bapak Ibu ayo tetap setia ya, layani Tuhan. Beri makan hidupmu dengan cara yang baik. Maka kalau kita memberikan makan hidup kita dengan cara yang baik, engkau akan bertumbuh dengan cara yang baik. Engkau akan menikmati fasilitas-fasilitas Allah dengan cara yang baik. Dan tentunya kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia di dalam melakukan kehendak Tuhan. Kita baca terus lagi. Bagaimana apalagi yang harus kita kerjakan sehingga hidup kita bisa memperoleh hal-hal yang baik. Pada ayat yang keempat. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jadi hal yang berikut yang perlu kita kerjakan supaya nantinya kita percaya diri, supaya nantinya kita bisa melakukan sesuatu. Ternyata apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, sebagaimana Yesus dikatakan di sini, dia sudah melakukan banyak hal. Dia sudah memberikan terobosan, dia sudah menaruh pembelajaran yang baik.
Tetapi Alkitab mengatakan bagi sebagian orang batu yaitu Yesus itu tidak ada arti apa-apanya. Tetapi bagi sebagian orang itu menjadi batu penjuru. Menjadi batu di mana menjadi kekuatan untuk membangun bangunan seterusnya. Bisa bayangkan saja. Yesus pun ngalamin hal-hal seperti ini. Bisa bayangkan saja Yesus pun mengalami penolakan-penolakan seperti ini. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, memang tidak semua orang dapat membuat atau kita dapat buat mereka senang. Tidak semua orang. Ada orang yang merasa diri, alah lu itu siapa, lu itu gak ada arti apanya, lu itu sampah, lu itu udahlah gua gak mau tahu. Mungkin kita pernah ngalamin itu dan oh iya itu saya kayaknya. Gak ada orang, gue udah kerja mati-matian, udah kerja gini, udah buat gini, tapi gue gak dianggap. Kalau kita seperti itu, berarti kita sama klubnya dengan Yesus. Ya kan? Yesus ngalamin itu. Tetapi Yesus tidak berhenti pada saat dia ditolak. Saya ingin katakan kepada kita semua, jangan pernah berhenti pada saat engkau ditolak. Pada saat engkau tidak diakui. Pada saat engkau seakan-akan tidak dianggap, dibuang oleh siapa saja. Tetapi ingat kalau Tuhan menghargai hidupmu. Itu lebih baik daripada semua orang menghargai hidupmu dan Tuhan tidak menghargai hidupmu. Dan itu yang dialami oleh Yesus. Enggak apa-apa. Dia tetap menjadi batu penjuru. Enggak apa-apa Bapak Ibu saudara-saudara. Orang lain mengecewakanmu. Tapi taruh dalam hidupmu. Enggak, aku tetap mempersembahkan. Karena dikatakan di sini kita harus terus mempersembahkan persembahan rohani. Persembahan rohani bukan hanya masalah kolektor yang Bapak Ibu bawa. Persembahan rohani bukan masalah perpuluhan yang Bapak Ibu bisa bawa. Memang itu juga yang diizinkan oleh Tuhan. Tetapi kalau kita berbicara persembahan rohani ada banyak hal. Entah itu pujian penyembahan kita bawa kepada Tuhan. Entah itu kita doa puasa kita bawa kepada Tuhan. Entah itu kita melayani di dalam gereja itu kita bawa kepada Tuhan. Atau mungkin kita melakukan hal-hal yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu adalah persembahan-persembahan rohani yang dapat kita kerjakan. Maka kita kerjakan. Mungkin pada saat kita bawa orang akan berkata, alah cuman bawa gitu aja. Nah itu mah kecil, gak apa-apa dia gak hargai. Mungkin ada orang lain akan menghargai. Mungkin di gereja ini orang bilang, yuk kita jadi asyir. Orang bilang ngapain jadi asyir cuma berdiri capek. Gak apa-apa ada yang gak menghargai. Tapi ada orang yang akan menerima senyummu. Karena mereka bilang, aduh terima kasih ada jemaat yang bisa senyum sama saya. Mungkin ada orang bilang, ngapain juga jadi petugas kebersihan di gereja, enggak dianggap. Enggak, tetapi tanpa kita sadar ada orang bilang, aduh syukur ya WC-nya bersih ya. Ada orang yang tetap menganggap, ada orang yang tetap menghargai. Ada orang yang tetap memperdulikan hal-hal seperti itu. Ada orang yang mau berkorban buat hal-hal pelayanan seperti itu. Dan saya mau katakan kalau kita tahu seperti ini, ayo Bapak Ibu saudara-saudara belajarlah melayani Tuhan. Memberikan waktu kehidupanmu kepada Tuhan. Walaupun sekali lagi ada yang nolakmu. Mungkin ada orang yang mungkin sampai bahasa kasar meludahi. Percaya saja enggak apa-apa. Masih ada orang kok yang akan berterima kasih sama saya. Masih ada orang kok yang menghargai pekerjaan saya. Mungkin tidak semua, tetapi ada saja orang. Dan ini yang harus kita lakukan. Tadi kita sudah belajar bahwa Tuhan itu membayar kita lunas. Dengan kata lain gini, kalau di dunia perusahaan ada disebut dengan merger, ada disebut dengan pengambil alih. Satu perusahaan dan masuk kepada perusahaan yang lain. Saya dan saudara itu adalah orang-orang yang diambil alih oleh Tuhan. Yang seharusnya milik dunia tetapi dia ambil alih. Jadi semua hal dalam diri kita itu ada dalam kendali Tuhan. Dan cara pengambilan alihnya Tuhan, kalau kita baca di dalam kitab Petrus ini, ya, maka ini yang Tuhan lakukan bagi saya dan saudara.
Ayat 10. Bukan yang dahulu, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Jadi kita memang diambil alih, take over. Dan dia akan lunasi semua hutang-hutang kita. Dia bayar semua. Itulah cara Tuhan. Dan caranya dia mengambil alih. Dia katakan di sini, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Ada belas kasihan yang Tuhan kerjakan. Tuhan itu gak tanggung-tanggung bagi saya dan saudara. Sama Bapak Ibu saudara-saudara. Seringkali kalau kita di jalanan kita mau ngasih orang yang mengemis, orang yang ngamen, seringkali kita ngemalas kasih, kita mungkin marah. Tetapi ada satu ketika belas kasihan itu ada. Kita kemana? Aduh kesian ya, udah panas, kesian ya, dia udah lama, kesian ya begini. Dorongan itu gak perlu diajari. Dorongan itu akan secara otomatis, gue pengen kasih lebih sama dia. Karena apa? Belas kasihan itu ada. Nah itu yang Tuhan kerjakan dalam diri kita. Dia tahu seberapa buruk kita. Dia tahu seberapa lemahnya kita. Dia tahu seberapa joroknya kehidupan saya dan saudara. Tetapi kalau udah ada belas kasihan, dia gak peduli sejorok apapun. Saya percaya Bapak Ibu pun pada saat Bapak jatuh hati, berbelas kasihan. Mau orang pengamen atau apa saja yang dalam keadaan kusulu, dalam keadaan yang istilahnya bau dan segala macam. Kita enggak pikirkan itu lagi. Dan itu yang Tuhan taruh dalam diri kita. Amin. Jadi kalau Tuhan melakukan itu, ayo kita sama-sama melayani Tuhan. Kita sama-sama melakukan sesuatu yang baik bagi Tuhan. Kita harus taruh, Tuhan terima kasih. Kalau hari ini saya dikasih kesempatan melayani, saya melayani. Seperti yang kita sudah baca. Kalau diberikan kesempatan, ambil itu. Karena itu kemerdekaan, itu adalah kebebasan, itu adalah berkat, itu adalah anugerah, itu adalah kasih karunia Tuhan. Yang Tuhan karuniakan bagi saya dan saudara. Percayalah hidupmu pasti berarti di dalam Tuhan. Gak usah takut, gak usah malu, melayani Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan mau. Perkenanan Tuhan nyata bagi hidupmu. Saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Ya kita nyanyikan pujian Bapa, engkau mengenalku. Ya dia kenal saya dan saudara. Dia kenal. Sejak rahim ibu kita dia kenal. Sejak kita lari daripada Tuhan dia kenal. Tetapi dia selalu membawa saya dan saudara untuk kembali di dalam jalan kebenaran. Supaya saya dan saudara diberkati oleh Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini. Ini aku
panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Bapak Ibu, saudara-saudara, hari-hari ini mungkin Bapak Ibu merasa mengalami sindrom penipu tadi. Yang kita tampilkan hari-hari ini adalah topeng. Yang kita tampilkan itu adalah kepalsuan. Yang kita tampilkan adalah bukan kita, karena kita sementara bersandiwara. Kita merasa kita gak pantas. Kita merasa kita gak bisa. Kenapa? Ada sesuatu yang ada dalam diri kita yang membuat kita tidak bisa melakukan sesuatu yang baik. Tapi saya sudah katakan melalui kebenaran firman Tuhan, semua pemikiran-pemikiran seperti itu adalah pemikiran dunia yang coba mencelakakan hidup kita, yang coba menjatuhkan, yang coba menjerumuskan kehidupan kita untuk kita tidak bisa melihat sesuatu yang besar. Jika ada berapa banyak saya dan saudara tidak pernah menghargai panggilan Tuhan dalam hidupmu. Dan saya mau katakan, kalau kita tidak menghargai, tinggal tunggu waktu saja. Jangan pernah kita berkata kita akan sempurna. Jangan pernah kita berkata kita akan hidup menjadi lebih baik kalau hidupmu tidak diubahkan oleh Tuhan. Kalau engkau sendiri tidak mau mengubah hidupmu, jangan pernah. Satu waktu engkau akan melihat, loh kok teman saya lebih berhasil, kok teman saya lebih baik, kok Tuhan sudah pakai dia dengan luar biasa, kok kehidupannya lebih layak daripada kehidupan saya dan saudara. Bukan karena Tuhan memilih kasih, cuman gara-gara saya dan saudara hidup dalam sindrom penipu, tidak mau berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi saya percaya hari ini kita tahu Bapak kita punya rencana yang baik. Amin. Taruh hatimu, taruh hidupmu kepada Tuhan. Kita nyanyikan lagi pujian. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Tuhan, hari ini kami mau datang kepadamu. Sebagian kami mengalami ketidakpercayaan diri kami. Akibat dunia menekan kami. Dunia membisikkan hal-hal yang tidak baik tentang kami. Kami tidak bisa membangun diri kami. Kami tidak bisa menghargai lagi segala sesuatu yang Engkau kerjakan. Bahkan kami cenderung membuang kesempatan. Kami cenderung mensabotasi diri kami, membatasi diri kami
untuk tidak melakukan sesuatu lagi. Karena kami takut dicela orang. Karena kami takut dihina oleh orang. Tetapi biarlah hari ini Tuhan, semua pemikiran-pemikiran yang tidak berkenan, Engkau cabut dalam diri kami. Supaya yang ada adalah pemikiran Kristus. Di mana kami tahu bahwa kami adalah umat kesayangan Allah. Kami adalah milik-Mu Tuhan. Kami adalah orang yang berharga dan mulia di mata-Mu. Sehingga kami dapat mengangkat kepala kami bukan karena kami sombong. Tetapi kami dapat mengakui Tuhan terima kasih. Karena Engkau memilih kami di antara sekian banyak orang. Dan hamba percaya dalam nama Yesus, kami semua pasti diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya kalau hari ini kami akan makan tubuh dan darah-Mu, Tuhan kuduskan kami, layakkan kami. Sehingga benar yang ada dalam pemikiran kami adalah pemikiran di mana kami mau meraih kesempatan ini. Kami tidak mau menyanyiakan kesempatan ini. Supaya hidup kami dipulihkan oleh Tuhan. Supaya hidup kami menghadirkan Kristus Yesus dalam diri kami. Sehingga nantinya hidup kami akan menjadi berkat bagi banyak orang. Itu sebabnya roti dan air anggur ini kuduskan itu. Sehingga itu akan menjadi tubuh dan darah-Mu bagi kami semua. Dan di dalamnya biar Yesus dipermuliakan. Kami siap menerima perjamuan-Mu dalam nama Yesus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara dapat mempersiapkan diri dan bisa mengambil perjamuan. Dan Bapak Ibu yang ada di rumah yang sudah mempersiapkan perjamuan juga dapat mempersiapkannya dengan baik. Kita nyanyikan lagi pujian ini. Bangkit berdiri. Pada rancangan-Mu bagiku, ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidup. Aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasar
sampai akhir hidupku. Di tangan kita ini adalah roti yang menjadi tubuh Kristus bagi saya dan saudara. Ada banyak hal dalam diri kita yang bisa menggagalkan ini menjadi tubuh Kristus bagi kita. Tetapi kalau kita mau percaya sungguh kepada Dia, maka kita tahu ini pasti akan menjadi tubuh Kristus bagi saya dan saudara. Menguatkan kita, memberikan pertolongan, memberikan damai dan sejahtera. Sehingga apapun masalah, kita angkat roti yang menjadi tubuh Kristus bagi kita. Biarlah ini akan membuat saya dan saudara ke depan menjadi pribadi-pribadi yang diberkati dan memberkati. Alkitab berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan. Alkitab mengatakan bahwa melalui bilur-bilur Yesus segala sakit dipulihkan. Apa sakitmu? Mungkin bukan sakit jasmani, tetapi ada sakit secara psikolog. Yang kau tidak bisa berkarya, hidup di dalam dendam, hidup di dalam kemarahan, hidup di dalam hal-hal yang tidak berkenan. Itu sakit. Kalau engkau minum dengan cara yang benar, engkau akan dipulihkan. Tetapi kalau kita minum dengan tidak berkenan, hidupmu akan mengalami masalah. Kalau kita tidak mau mengalami masalah, minum dengan iman, dengan percaya. Kita berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Tuhan, dengan kami makan dan minum tubuh dan darah, menjadi komitmen kami untuk mengikuti kehendak-Mu. Menjadi komitmen kami untuk percaya bahwa kami adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Menjadi komitmen kami untuk mengimani bahwa kami berharga dan mulia di mata. Menjadi komitmen dan keyakinan kami, Tuhan, kami tidak akan undur, kami tidak akan mengecewakan Engkau. Karena kami adalah milik pusaka-Mu. Karena kami adalah umat-umat kesayangan-Mu Tuhan. Tuhan, izinkan kami ada dalam hidup-Mu. Jangan biarkan kami menjadi anak yang durhaka, meninggalkan Engkau. Tetapi biarlah kami menjadi anak-anak kesayangan, di mana Engkau mempersiapkan pesta bagi kami. Engkau mempersiapkan cincin yang terbaik bagi kami. Engkau mempersiapkan jubah yang terbaik bagi kami. Sehingga kami bisa berdiri
bangkit untuk menatap hari depan kami. Bahwa ada Tuhan yang menjamin. Hamba percaya jemaat ini ada dalam tangan Tuhan, ada dalam anugerah Tuhan. Pertolongan-Mu sempurna bagi semua. Terima kasih Tuhan, umat-umat-Mu dengan penuh kasih mereka akan mengembalikan milik-Mu berkorban. Hamba percaya berkat yang mereka persiapkan dengan baik, berkat yang baik juga pasti Tuhan akan karuniakan bagi mereka semua. Terpuji nama-Mu, dan itu sebabnya jemaat Tuhan yang diberkati dengan iman. Terimalah berkat kasih karunia yang datangnya daripada Allah Bapa, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, dalam persekutuan pengentaran di dalam Allah Roh Kudus, pasti tinggal menyertai kita semua mulai saat ini, besok bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.